Tuhan Bapa kami di surga, kami bersyukur Tuhan jika pada pagi hari ini kami kembali dapat berkumpul untuk belajar firman-Mu. Kami berdoa Tuhan kiranya Engkau boleh berbicara kepada setiap kami, sehingga kami sebagai orang-orang percaya mengerti dengan jelas apa yang Tuhan ingin kami lakukan setelah Tuhan menciptakan kami dan menebus kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan berbicara mengenai Kejadian 2 ya. Waktu itu saya juga menjelaskan kenapa kita diberikan 2 kisah kejadian, di mana kita diberikan Kejadian 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayat 3, Kejadian 1. Karena kita melihat bahwa ini adalah 2 kisah kejadian yang memfokuskan kepada hal yang berbeda. Kejadian 1 memfokuskan kepada penciptaan secara umum ya, sehingga berbicara tentang penciptaan langit dan bumi dan difokuskan kepada segala sesuatu yang ada di bumi termasuk manusia. Tapi kita bisa melihat karena difokuskan secara umum, manusianya hanya diberikan beberapa ayat saja. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Nah, sekarang di dalam Kejadian 2 Tuhan memfokuskan kepada penciptaan manusia. Jadi penciptaan manusia yang hanya diberitahu secara sekilas kemudian didetilkan. Karena itu kita sekarang melihat ternyata penciptaan manusia dilakukan Tuhan dalam 2 tahap, laki-laki dan perempuan. Tapi memang Tuhan bukan hanya menciptakan manusia untuk diciptakan saja. Karena itu yang sangat ditekankan adalah kehendak Allah bagi manusia ya, sehingga itu yang kemudian akan kita lihat. Pertama-tama kita melihat dari ayat 5 sampai 7 mau menyatakan betapa Tuhan memberikan martabat kepada manusia. Saya bacakan dari ayat 4. Demikianlah riwayat langit dan bumi ketika pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, saya mau supaya kita melihat pertama-tama mengenai martabat ya. Ada 2 keadaan, dikatakan belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Jadi bukan berarti sama sekali belum ada tumbuh-tumbuhan. Kita tahu bahwa sudah ada pohon pada waktu Kejadian 1 pada hari yang ketiga, sedangkan manusia baru dicipta pada hari yang ke-6. Jadi yang dimaksud di sini lebih difokuskan di padang, di bumi itu diparalelkan di padang. Belum ada semak apapun di bumi. Mungkin berbicara tentang herbs ya, tentang jadi mungkin seperti sayur-sayuran herbal begitu, dan belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Jadi mau mengatakan di padang yang nanti akan dikelola manusia belum ada apa-apa, dan ada 2 alasan, 2 sebab. Kenapa? Karena Tuhan belum menurunkan hujan dan belum ada orang untuk mengusahakan. Berarti Tuhan memaksudkan nanti manusialah yang akan mengelola semua itu. Mau menyatakan bumi tidak akan menjadi seperti yang Tuhan kehendaki kalau tidak ada manusia ya. Dan ini kenapa kita melihat ayat 6 dan 7 sebagai ganti hujan. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi. Jadi kemungkinan yang dimaksudkan adalah embun. Belum ada hujan, tetapi Tuhan memberikan embun untuk membasahi bumi, dan Tuhan kemudian membentuk manusia. Berarti Tuhan memberikan martabat yang sangat luar biasa kepada manusia, bukan? Kalau ya manusia tidak ada, bumi tidak akan berkembang seperti yang Tuhan inginkan. Ini tentu saja sejalan dengan Kejadian 1, di mana Tuhan memberkati manusia beranak cucu, memenuhi bumi dan berkuasa atas ciptaan yang lain. Kemudian kita juga melihat, karena itu kita melihat bahwa Tuhan menciptakan manusia untuk mengembangkan bumi. Ya. Ini adalah mengenai martabat. Karena itu Bapak Ibu sekalian, jangan pernah merasa bahwa kita tidak berarti. Tuhan menciptakan kita dengan martabat yang sangat luar biasa. Kita diciptakan sebagai gambar Allah, di dalam gambar Allah, untuk mewakili Tuhan memerintah bumi ini. Dan kita dengan demikian kita harus melihat kita diberikan martabat yang sangat luar biasa.
ya. Jadi kita tidak boleh merasa rendah diri karena kita adalah orang-orang yang diciptakan dengan bermartabat. Dan kemudian kita melihat khusus pada ayat 7 dikatakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kita lihat beberapa hal. Pertama-tama manusia dibentuk oleh Tuhan dengan seni. Karena kata yang diterjemahkan membentuk adalah kata yang dipakai untuk seorang pejunan membentuk bejananya. Ya, seorang pejunan kalau membentuk bejananya, kira-kira dengan seni dan dengan hati-hati tidak? Ya, bukan dengan sembarangan asal dilempar begitu kan? Tidak ya, pasti ya dibentuk dengan begitu indahnya. Nah, itu adalah cara Tuhan membentuk manusia. Karena itu tidak mengherankan kita dibentuk dengan sangat indah. Semuanya proporsional ya, dan semuanya ada fungsinya. Kalau bulu mata di bawah mata aja kan ya, itu mempunyai fungsi yang berbeda. Kalau lubang hidung kita menghadap ke atas bisa celaka kalau hujan ya. Sehingga coba semuanya dibentuk Tuhan dengan begitu luar biasa. Waktu itu saya lihat di Dr. Oz Indonesia bukan on the spot ya, dikatakan tahu nggak, pembuluh darah kita kalau direntangkan 2,5 kali kalau kita keliling dunia. Karena dunia mungkin diameternya begitu, kalau kita keliling dunia begitu itu 4.000 kilo, pembuluh darah kita 10.000 kilo. Gak kebayangin ya, kalau semuanya termasuk yang kecil-kecil direntangkan. Bayangkan 10.000 kilo. Dan setiap hari darah itu berjalan begitu jauh ya. Kita nggak tahu tuh 10.000 kilo kapan baru menyelesaikan 10.000 kilo. Sehingga kita melihat betapa luar biasanya Tuhan itu merancang hidup kita, merancang tubuh kita. Tapi kita juga harus mengerti, apakah hanya manusia yang dibentuk Allah? Binatang dibentuk Allah tidak? Hah? Binatang dibentuk Allah tidak? Tidak? Coba kita lihat ayat 19. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung yang di udara. Kata yang sama. Kayak itu binatang juga indah tidak? Indah sekali. Bahkan ada fitur-fitur binatang yang lebih hebat dari manusia kan? Yang pasti kita tidak punya sayap untuk terbang. Mata binatang sering sekali lebih tajam dari mata kita manusia. Penciumannya kalau bukan dibentuk Tuhan bagaimana? Ya, sehingga kita melihat betapa Tuhan kita membentuk binatang, karena itu tidak mengherankan binatang juga seperti itu. Tetapi kalau pembentukan yang hebat dan kemudian kita diberikan martabat, itu bisa membuat kita tinggi hati. Tuhan juga tidak mau kita tinggi hati. Jadi kita tidak boleh rendah hati, tapi juga tidak boleh tinggi hati. Karena itu diingatkan bahwa manusia itu dibentuk dari debu tanah. Kita itu dari tanah. Dan memang ternyata para ahli mengatakan tubuh kita itu mempunyai unsur yang sangat mirip dengan tanah. Karena itu kenapa manusia kalau dikuburkan di tanah melebur kan? Benar-benar habis menjadi bagian dari tanah. Karena memang kita diciptakan dari debu tanah ya. Dan ini seharusnya memberikan kita kerendahan hati. Jadi kita harus orang yang mempunyai martabat yang tinggi tapi rendah hati. Karena bagaimanapun juga kita dari debu tanah. Nah, Mazmur mengatakan Tuhan ingat kalau kita itu dari debu tanah. Tersirat kita sering sekali lupa. Ya, kita manusia sering sekali lupa kita diciptakan dari debu tanah. Karena itu sering sekali kesombongan kita itu luar biasa. Karena itu kita harus ingat ya, kita diciptakan dari debu tanah. Dan kemudian dikatakan Tuhan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Dan ini mau mengatakan bahwa manusia bergantung kepada Tuhan untuk kehidupannya. Kata yang dipakai untuk nafas hidup di sini bukan roh. Jadi ini bukan soal Tuhan memberikan roh, ya, tetapi memberikan nafas hidup, sesuatu yang tidak diceritakan tentang binatang. Bukan berarti Tuhan mungkin tidak secara khusus ya satu-satu menghembuskan nafas hidup ke dalam binatang, tetapi Tuhan lakukan, menunjukkan ada keintiman yang spesial antara Tuhan dengan kita ya dibandingkan dengan Tuhan dengan binatang. Jadi itulah pembentukan manusia dengan martabat yang begitu luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Kemudian kita melihat pemeliharaan Tuhan. Nah, Allah kita bukan seperti Allah deism ya,
yang setelah membentuk kemudian membiarkan manusia berjalan dengan sendirinya. Allah kita adalah Allah yang memelihara secara mendetil apa yang telah Dia ciptakan. Karena itu kita melihat dikatakan bahwa Tuhan kemudian menempatkan manusia di Taman Eden yang sangat subur. Ya, karena itu dikatakan bukan bahwa tempat itu begitu subur, bahkan banyak sekali emas dan sebagainya. Nah, berbicara tentang Eden dan Taman Eden, ada sesuatu yang menarik. Jadi sekalian saja, karena saya rasa pasti menjadi pertanyaan, Taman Eden itu di mana? Betul tidak? Ya. Kalau kita melihat dikatakan Tuhan Allah kemudian membuat taman di Eden di ayat 8, ya. Tuhan membuat taman di Eden. Berarti Taman Eden dengan Eden sama atau tidak? Tidak sama. Berarti yang mana yang lebih besar? Taman Eden atau Eden? Eden. Nah, dari ayat 10 sampai 14 dikatakan ayat 10 ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Para ahli mengerti sungai yang ketiga dan keempat. Ayat 14, nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yaitu yang mengalir di sebelah timur Asyur, dan sungai yang keempat adalah Efrat. Tigris dan Efrat ada di mana? Di Irak sekarang, di Mesopotamia di dalam dunia Alkitab, ya, di daerah Timur Tengah. Sedangkan yang pertama dan kedua para ahli sudah tidak tahu sungai apa. 11, yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawilah tempat emas ada. Dan yang ke-13, nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kusi. Seperti saya katakan, para ahli sudah tidak tahu dua sungai itu, tapi kita bisa membaca dari Alkitab siapa Kusi dan siapa Hawilah. Karena Pison ada di Hawilah, Gihon ada di Kusi. Ada yang tahu siapa Kusi? Kalau kita melihat Kejadian 10, ya, Kejadian 10 ayat 6, keturunan Ham ialah Kusi, Mizraim, Put, dan Kanaan. Mizraim adalah bahasa Ibrani yang artinya Mesir. Jadi keturunan Ham adalah Kusi, Mesir, Put, dan Kanaan. Ayat 7, keturunan Kusi ialah Seba, Hawilah, Sabta. Hawilah adalah anak Kusi. Berarti daerah Hawilah sama nggak dengan daerah Kusi? Sama. Kusi saudara Mesir. Jadi berarti Kusi kira-kira ada di mana? Di Mesir, di sekitar Mesir. Nah, berarti ya, sungai itu mengaliri dari Mesir sampai Mesopotamia, dan itu adalah dunia Alkitab. Betul enggak? Di PL semua kejadian adalah dari Mesir sampai Mesopotamia, tidak diceritakan daerah lain, dan itu yang juga Tuhan janjikan kepada Abram. Kejadian 15 ayat 18. Kejadian 15 ayat 18. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat. Janji Tuhan yang tergenapi pada zaman Salomo. Karena pada zaman Salomo, ingat, yaitu sungai Mesir sampai sungai Efrat. Coba kita lihat 1 Raja-Raja 4 ayat 21. 1 Raja-Raja 4 ayat 21. Maka Salomo berkuasa atas segala kerajaan, mulai dari sungai Efrat sampai negeri orang Filistin dan sampai ke tapal batas Mesir. Mereka menyampaikan upeti dan tetap takluk kepada Salomo seumur hidupnya. Ya, jadi kita melihat yang Tuhan maksudkan adalah dari Mesir sampai Mesopotamia. Kalau kita melihat peta di belakang Alkitab kita, ya, Mesir, Mesopotamia, di tengah-tengahnya ada Kanaan. Ya enggak? Ya. Berarti kira-kira Taman Eden itu apa? Kanaan kelihatannya. Taman Eden kelihatannya adalah Kanaan. Ya. Karena itu kenapa setelah Tuhan kemudian mengusir manusia dari Kanaan, nanti dia mau mendirikan kerajaan lagi, dia akan merebut Kanaan kembali. Ya, jadi kita kelihatannya yang dimaksudkan dengan Taman Eden adalah Kanaan. Jadi Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden yang sangat subur. Kemudian ayat 9,
Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Saudara-saudara, ada dua jenis pohon yang tidak boleh dua jenis pohon yang diberi nama. Pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat yang tidak boleh dimakan sebelum kejatuhan, dan pohon kehidupan yang nanti setelah manusia jatuh dalam dosa tidak boleh dimakan. Ya, jadi kita hanya diberitahukan dua pohon yang ada namanya, tapi saya mau coba kita melihat bagian atasnya ayat 9. Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Menarik dan baik, dua kata yang sinonim atau bukan? Sinonim atau bukan? Bukan, yaitu adalah dua kata yang berbeda. Baik itu baik untuk pertumbuhan secara fisik misalnya, ya, baik untuk kesehatan. Menarik untuk kenikmatan. Nah, ini menunjukkan betapa Allah kita itu sangat baik. Berarti Allah tidak hanya menyediakan apa yang kita butuhkan, Allah juga menyediakan supaya kita dapat menikmati Dia dan menikmati pemberian-pemberiannya. Kan itu kenapa coba kita lihat Allah menumbuhkan berbagai macam pohon buah saja, bicara tentang buah. Semua warna ada, mau putih, kuning, hijau, ungu, merah, semuanya ada. Semua bentuk ada, mau kecil, mau besar, mau lonjong, mau bersisik, mau berbulu, ya semuanya ada. Dan semua rasa ada, betul enggak? Allah bisa tidak menciptakan kita seperti monyet yang hanya perlu makan pisang? Bisa saja, tetapi Allah mau supaya kita itu menikmati hidup lebih dari binatang. Binatang kasihan makanannya itu melulu, ya. Kita bayangkan kalau kita seperti binatang, bosennya kayak apa. Tapi mungkin jadi nggak obesitas kali, ya. Jadi rada bosen makannya soalnya. Tapi di sini kita melihat betapa Allah menghendaki supaya kita dapat menikmati. Ya, karena itu Allah kita itu sangat luar biasa. Dunia yang kita tinggali juga sangat indah, bukan? Ya, itu untuk apa? Semuanya untuk kenikmatan kita manusia. Karena itu kita melihat ini adalah pemeliharaan Allah yang sangat luar biasa, ya. Karena itu kita harus belajar untuk bersyukur. Allah itu sangat baik kepada kita. Kadang-kadang kita terlalu take for granted, ya, meremehkan sebenarnya keindahan pemeliharaan yang sudah Allah berikan kepada kita, kenikmatan-kenikmatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kemudian kita melihat pelayanan kepada Tuhan, ayat 15. Allah tidak hanya menyediakan, tentu saja Allah juga meminta supaya kita melakukan, menuntut tanggung jawab kita. Karena itu kita melihat ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kata yang diterjemahkan mengusahakan Ibraninya adalah abad, dan kata memelihara adalah dari kata syamar. Tapi yang menarik adalah kata abad itu Inggrisnya adalah to serve, melayani. LAI, Alkitab kita sering sekali menerjemahkannya sebagai ibadah, beribadah. Jadi kalau kita melihat kata-kata beribadah di dalam Alkitab, banyak sekali itu adalah terjemahan dari kata abad. Walaupun ada kata yang lain bisa diterjemahkan sebagai ibadah. Sehingga kalau kita melihat, maka ini sebenarnya adalah sesuatu yang agak aneh, ya. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk beribadah atau melayani dan memelihara taman itu. Aneh kan kalau kita mencoba menerjemahkan secara harafiah. Belum lagi dua kata ini, abad dan syamar, sering dipakai sebagai perintah untuk beribadah, abad kepada Tuhan, dan berpegang, yaitu syamar, pada perintah Tuhan. Kita bisa bandingkan Ulangan 10 ayat 12 dan 13. Ulangan 10 ayat 12 dan 13. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditujukannya, mengasihi Dia, beribadah, itu kata abad, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, berpegang, itu kata syamar, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Jemaat Musa ketika mendengar dua kata abad dan syamar pasti langsung kontak
bahwa itu berkaitan dengan biasanya perintah kepada mereka untuk beribadah. Jadi kenapa memakai dua kata, apalagi kalau dipakai bersama-sama akan mengingatkan jemaat kepada beribadah kepada Tuhan dan berpegang pada perintah-perintahnya. Kira-kira apa yang Musa hendak katakan? Dengan demikian kita melihat bahwa Musa mau mengatakan pekerjaan kita, Allah menempatkan Adam di dalam Taman Eden untuk juga mengusahakannya itu sebagai ibadah dan pelayanan kepada Tuhan. Karena itu kita perlu melihat bahwa ayat 15 ini mau memberikan kita prinsip yang sangat penting. Di dalam apapun yang kita lakukan itu harus merupakan pelayanan atau ibadah kepada Tuhan. Karena itu saudara-saudara, kita perlu mengerti Alkitab tidak membedakan dunia sekuler dengan dunia sakral seperti yang kita sering lakukan. Bagi orang Kristen tidak ada yang namanya dunia sekuler. Karena di dalam pekerjaan kita itu pun seharusnya merupakan sesuatu yang sakral, yang bersifat rohani, yaitu kita beribadah kepada Tuhan. Karena itu kenapa Paulus maupun Petrus berkata, bekerjalah seperti kamu bekerja bagi siapa? Bagi Tuhan. Bukan hanya untuk bos manusia, tetapi bekerjalah seperti kamu bekerja bagi Tuhan. Jadi kalau kita membesarkan anak-anak dengan taat kepada Tuhan, itu adalah ibadah kepada Tuhan. Seluruh aspek hidup kita adalah ibadah kepada Tuhan. Kita orang Kristen sering sekali mendikotomikan, ya, membedakan seakan-akan Senin sampai Sabtu itu adalah kehidupan sekuler kita, baru Minggu waktu di gereja itu adalah kehidupan rohani kita. Sehingga kita benar-benar mengotak-otakkan kehidupan kita, kehidupan sekuler, kehidupan rohani. Seakan-akan kalau kehidupan sekuler, ya Allah, Tuhan jangan ikut campur lah, ini dunia sekuler, Bu, ya. Tetapi Alkitab tidak melihatnya demikian. Dunia kuno, bahkan bangsa-bangsa lain tidak melihatnya demikian. Karena itu mereka makan pun apa yang mereka lakukan? Mereka mempersembahkan dulu kepada Tuhannya, kepada Allahnya. Dalam mereka berperang, siapa yang dianggap berperang? Allah-Allahnya yang berperang. Tidak ada konteks di dalam kehidupan di mana Allah itu tidak berkuasa. Karena itu Roma 12, Paulus berkata, Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah pada hari Minggu itu sangat spesial. Itu adalah perintah Tuhan, harus kita lakukan. Tetapi jangan menganggap ibadah kita itu hanya pada waktu hari Minggu kita bersama-sama dengan saudara seiman beribadah. Seluruh hidup kita adalah ibadah kepada Tuhan. Kita seharusnya mempersembahkan hidup kita sebagai mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Saya percaya ketika Paulus menuliskan ini, dia sedang memikirkan tentang orang-orang Yahudi, ya, kalau mereka datang ke bait Allah, mereka mempersembahkan korban binatang. Nah, korban binatang yang dipersembahkan di atas mezbah masih hidup atau sudah mati? Sudah mati, ya, sudah dikuliti, dagingnya dipotong-potong, baru para imam mempersembahkan di mezbah. Nah, mempersembahkan sesuatu yang mati di atas mezbah dengan kita mempersembahkan diri kita yang hidup di atas mezbah, yang mana yang lebih sulit? Mempersembahkan yang hidup, ya. Kalau kita mempersembahkan binatang yang sudah mati, ya binatang itu akan terus ada di mezbah sampai dibakar habis, kan? Tapi kalau kita yang dipersembahkan hidup-hidup, begitu Tuhan memberikan sedikit ujian, wah, langsung kita turun dari mezbah kali, ya. Ya, sehingga kita melihat betapa sulitnya memang mempersembahkan hidup kita sebagai tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, tapi itulah yang seharusnya kita lakukan. Seluruh hidup kita adalah sebagai ibadah. Karena itu kenapa Musa mau mengatakan Tuhan menempatkan Adam di Taman Eden itu pun sebagai ibadah kepada Tuhan. Ya, karena itu ingat bahwa di dalam segala yang kita lakukan itu adalah soal ibadah. Karena itu Paulus juga bisa mengatakan Roma 14 ayat 23, segala sesuatu yang tanpa iman adalah sia-sia. Bukan sia-sia. Sia-sia masih mending, dosa.
Dosa kalau sia-sia cuma 0, dosa minus, ya. Sehingga kita melihat segala sesuatu yang tanpa iman adalah dosa. Karena itu kenapa orang tidak percaya walaupun sepertinya mereka melakukan hal yang baik, mencintai keluarga mereka, tetapi tanpa iman itu tetap adalah dosa di mata Tuhan. Karena tidak memenuhi standar Tuhan, ya. Karena itu kita harus melihat bahwa seluruh hidup kita harus ya sebagai ibadah. Kemudian juga tentu saja Tuhan menuntut ketaatan, ayat 16 dan 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari kau memakannya pastilah engkau mati. Nah, saya mau supaya kita melihat di dalam konteksnya, ya. Ingat ayat 9 tadi. Tuhan menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dari sekian pohon yang semuanya menarik dan baik, Tuhan mengatakan satu pohon yang tidak boleh dimakan buahnya. Sulit atau mudah? Hah? Kok pakai mikir-mikir? Sulit atau mudah? Mudah dong, ya enggak? Karena dan ingat, Adam belum jatuh dalam dosa, ya. Mungkin kita membayangkan kalau diri kita disediakan 100 macam makanan, dan kemudian ada satu macam mengatakan kamu tidak boleh makan. Wah, kita mikirin terus tuh yang tidak boleh dimakan, yang lain kelihatan jadi tidak terasa menarik lagi. Tapi Adam belum jatuh dalam dosa. Sehingga kita harus melihat ini adalah ujian yang sangat mudah. Karena apa? Karena Tuhan mau menguji soal ketaatan. Kalau kita berbeda, roh memang penurut kata Tuhan Yesus, tetapi daging itu lemah. Jadi kita mau taat pun belum tentu berhasil. Tapi bagi Adam, kalau dia mau taat, dia pasti berhasil karena ini adalah ujian yang sangat mudah. Ini hanyalah soal ketaatan. Karena itu kita harus melihat ini tujuannya adalah soal ketaatan, walaupun sarana yang dipakai adalah soal makan buah. Jadi jangan melihat, kok cuma soal makan buah. Bukan soal itunya, ya. Ini adalah soal ketaatan. Nah, saya mau supaya kita mengerti bahwa kita pun diberikan semuanya ujian yang sama. Karena itu coba lihat, Adam pertama soal ketaatan, ujian pada Tuhan Yesus soal apa? Adam yang kedua soal ketaatan, bukan? Ya. Karena itu kita melihat Tuhan Yesus mengatakan, aku hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa. Kalau kita menelusuri ya apa yang Tuhan Yesus lakukan, dia mengerti sekali hidupnya adalah soal ketaatan. Terutama di dalam Injil Lukas, saudara perhatikan Tuhan Yesus sering sekali mengatakan aku harus. Umur 12 ketika dia tidak pulang bersama orang tuanya, ketika ibunya kemudian kesal menanyakan, "Nak, mengapa kau melakukan itu?" Dan Yesus menjawab, "Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapa?" Ketika dia mau tinggal di rumah Zakius, dia berkata, "Zakius, hari ini aku harus tinggal di rumahmu." Jadi semua yang dilakukan, dia mengerti itu adalah soal ketaatan kepada Allah. Sepanjang hidupnya itu adalah soal ketaatan. Apalagi kalau kita membandingkan Taman Eden dengan Taman Getsemani, dua-duanya ujian soal ketaatan. Ya, Tuhan Yesus berkata, "Bapa, jika mungkin ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakmu yang terjadi." Dua-duanya soal ketaatan, tapi satu begitu mudah, cuma tidak boleh makan buah. Yang satu begitu sulitnya, jalan salib. Tetapi Adam yang pertama tidak taat, Adam yang kedua taat. Jadi kita melihat bahwa Adam pertama dan Adam kedua ujiannya semua soal ketaatan. Dan kita semua juga pada akhirnya sebenarnya ujiannya adalah soal ketaatan. Karena itu pada akhirnya Tuhan bukannya akan bertanya berapa banyak hartamu, berapa banyak buku yang sudah kamu baca, berapa hebat kamu berkhotbah, ya, berapa populernya kamu, tetapi hanya satu yang Tuhan tanyakan, apakah kamu sudah menjalankan apa yang aku perintahkan? Hidup kita ini adalah soal ketaatan, bukan soal menjadi kaya atau populer atau hebat, tapi soal menjalankan apa yang diperintahkan Tuhan. Ya, karena itu kita melihat kita digambarkan betapa ujian kepada Adam adalah soal ketaatan. Karena itu seharusnya yang menjadi keinginan terdalam kita adalah pada akhirnya ketika kita berjumpa dengan Tuhan,
kita mengharapkan Tuhan berkata apa? Hambaku yang setia. Hamba yang setia berarti hamba yang taat. Ya, karena itu kita melihat itu yang seharusnya menjadi tujuan hidup kita, memuliakan Tuhan, melakukan apa yang Dia perintahkan, menjadi hamba yang setia. Ya, Adam pertama juga diberikan ujian soal ketaatan. Ya, nanti sesi berikutnya Kejadian 3 kita akan melihat sayangnya dia memutuskan untuk tidak taat. Di sini saya mengatakan merupakan ujian yang mudah dilakukan jika manusia mau taat. Adam mau taat, dia pasti bisa melakukan karena ini adalah ujian yang sangat mudah dan Adam belum jatuh dalam dosa. Ya. Tapi sekarang kita melihat relasi yang Tuhan berikan ayat 18-25, ayat yang sangat penting untuk relasi, ayat yang sangat penting untuk juga hubungan suami istri. 18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan kita. Tidak baik. Harusnya kaget gak kita ketika mendengar Tuhan mengatakan tidak baik? Ya, manusia belum jatuh dalam dosa. Padahal Kejadian 1 penciptaan baik tidak? Baik, bahkan kata baik muncul 7 kali dan 7 adalah angka sempurna. Kenapa mendadak Tuhan mengatakan tidak baik? Nah, saudara-saudara, penulis Alkitab sering sekali sebenarnya menuliskan hal-hal yang seharusnya membuat kita kaget. Jadi ada sesuatu yang salah kalau kita baca Alkitab nggak pernah kaget. Berarti kita itu tidak meneliti, tidak membacanya dengan hati-hati. Karena itu apapun yang Alkitab katakan kita tidak kaget. Saya berikan contoh, misalnya Kejadian 18 ayat 17 ya, di mana Tuhan mau memberitahukan Abram tentang Sodom. Ya, memberitahukan Abraham tentang Sodom. Saya bacakan dari ayat 16 deh ya. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom, dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Ayat 17. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan? Aneh nggak ayat ini? Seakan-akan Tuhan ragu-ragu. Kasih tahu Abraham atau jangan ya soal Sodom ya, aku bingung deh. Kasih tahu apa enggak ya? Hitung kancing dulu. Kasih tahu jangan, kasih tahu jangan. Mungkin nggak Tuhan kita seperti itu? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Kalau soal sepele begitu saja Tuhan bingung ya, nggak bisa mengambil keputusan. Bagaimana permasalahan besar? Jadi itu adalah cara penulis mau mengatakan ada sesuatu yang harus kamu perhatikan di sini. Dan ini adalah cara penulis mau mengatakan Tuhan mau memberitahu Abram dengan tujuan yang sangat penting. Dan tujuan itu bisa kita lihat. Tujuan itu bisa kita lihat di ayat 18. Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di bumi akan mendapat berkat. Itu ada tujuannya dengan namanya yang diganti menjadi Abraham, dia akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Berarti Tuhan memberitahu Sodom itu adalah supaya mau melatih Abraham menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Ya, tapi kembali ke sini, mengapa tidak baik? Bukankah itu seharusnya mengagetkan kita? Mengapa tidak baik padahal manusia belum jatuh dalam dosa? Sorry. Mengapa tidak baik ketika manusia belum jatuh dalam dosa? Apa perbedaan antara Kejadian 2 dengan Kejadian 1 di dalam penciptaan manusia? Kejadian 1 sudah ada perempuan belum? Itu menandakan ya, kita kalau baca Alkitab harus bertobat ya. Kejadian 1 ayat 27, coba dibacakan, mari bacakan bersama-sama. Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Karena itu kenapa penciptaan di Kejadian 1 sudah baik, karena manusianya sudah terdiri dari laki-laki dan perempuan. Sedangkan di sini digambarkan baru ada laki-laki, belum ada perempuan, karena itu tidak baik. Karena apa?
penciptaan manusia belum sempurna, belum selesai, karena itu dianggap tidak baik. Mengerti nggak? Ya, jadi kita melihat Tuhan Allah berfirman tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Dan ayat ini mau menyatakan kita diciptakan memang seperti Allah Tritunggal, di mana kita tahu Allah Tritunggal kita sudah berelasi dalam kekekalan. Jadi kita diciptakan dalam gambar Allah sebagai makhluk yang harus berelasi. Tidak baik manusia itu hidup seorang diri saja, bukan soal pernikahan saja, tetapi mau menggambarkan manusia memang tidak bisa hidup sendirian. Karena itu kalau kita melihat manusia yang kemudian menarik diri, tidak mau berelasi dengan orang lain, ya, sehat atau sakit? Sakit itu artinya dia sakit jiwa, ya, dia depresi. Ya, karena itu kita melihat kita harus sangat hati-hati. Kita diciptakan sebagai makhluk yang harus berelasi. Karena itu kenapa perintah Tuhan yang utama adalah kasih. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Karena itu ya Bapak Ibu, apalagi yang sudah punya anak, itu yang paling dipentingkan oleh anak, merasa bahwa dia dikasihi. Karena itu ya, coba bayangkan kalau anak tidak merasa dia dikasihi, nanti besarnya pasti banyak masalah kejiwaan. Kita dibesarkan dari keluarga yang miskin tidak masalah, asal kita merasa kita dikasihi. Kita akan menjadi manusia yang jauh lebih sehat daripada kalau kita dibesarkan di keluarga yang kaya, yang mungkin segalanya kita dapatkan dengan mudah, tapi kita merasa tidak dikasihi. Ya, karena itu memang Tuhan menciptakan kita sebagai manusia untuk berelasi. Karena itu dikatakan pada suatu waktu seorang raja ingin mengetahui kalau manusia itu tidak diajarkan bahasa, dia itu nanti bisa berbahasa apa. Karena itu di dalam satu panti asuhan, ya, kemudian dia meminta supaya orang-orang yang mengasuh anak-anak yatim yang di panti asuhan itu kemudian boleh tentu saja disuruh memberi makan, disuruh kemudian merawat anak-anak itu dengan baik, tetapi tidak boleh diajak main, ya, dan tidak boleh kemudian berbicara. Ya, tidak boleh berbicara berarti tidak boleh diajak main, karena kita tahu kalau kita mengajak bayi untuk bermain-main, bicara enggak? Enggak. Masa kalau kita mengajak bayi bermain tidak berbicara? Saya aja kalau main dengan anjing saya berbicara tuh. Walaupun dia kagak ngerti pokoknya, ya. Karena kita nggak bisa. Kalau sayang kan masa cuma ngelus-ngelus, kan pasti coba kalau kamu ya melakukan apa dengan bayi, aduh kamu mah lucu banget, aduh kamu mah itu, pasti kan kita itu berbicara. Karena itu mereka tidak boleh main. Apa yang terjadi pada bayi-bayi itu? Yang diberi makan dengan baik, dimandikan bersih, tetapi tidak pernah diajak bermain, tidak pernah diajak bicara. Mereka akhirnya bisa berbahasa apa? Bukan saja mereka tidak bisa berbahasa apa-apa, sebagian mati, sebagian lagi cacat mental. Dan itu menunjukkan kebutuhan paling dasar manusia adalah dikasihi. Karena itu hal yang terbaik Bapak Ibu sekalian yang dapat Bapak Ibu berikan kepada anak-anak adalah mereka tahu mereka dikasihi. Itu adalah hal yang terbaik dan itu yang paling kita butuhkan. Karena itu kalau kita adalah orang yang menganggap diri kita dikasihi, jiwa kita akan sehat. Tetapi kalau kita adalah orang yang memang ya merasa tidak dikasih, ingatlah setidak-tidaknya Tuhan begitu mengasihi kita. Ya, supaya kita kemudian bisa melihat diri kita dengan lebih positif dan menjadi orang yang jiwanya kemudian lebih sehat. Ya, karena itu saudara-saudara, kita melihat tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, tetapi ini juga dalam konteks ini berkenaan dengan pasangan. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, dalam hal ini ya, saya mau supaya kita mengerti pada dasarnya Tuhan menginginkan manusia itu menikah. Jadi kalau Tuhan tidak secara khusus memberikan beban kepada saudara untuk hidup selebat, yaitu hidup tidak menikah untuk melayani Tuhan, maka seharusnya kita mengasumsikan diri kita harusnya menikah. Nah, terutama saya mau menghimbau saudara-saudara yang laki-laki. Kenapa? Karena kenyataan perempuan lebih banyak. Betul nggak? Di gereja pun siapa lebih banyak, laki-laki atau perempuan? Perempuan kan?
ya. Kita di Indonesia, kecuali di Cina kali ya, yang laki-lakinya lebih banyak, tetapi di Indonesia perempuan lebih banyak. Jadi kalau saudara adalah seorang laki-laki yang belum menikah, yang tidak ada panggilan khusus bagi saudara untuk tidak menikah, dan saudara tidak menikah, saudara menyebabkan seorang perempuan Kristen tidak menikah gara-gara saudara. Betul nggak? Karena kan perempuan lebih banyak. Dosa nggak kira-kira? Coba kalau begitu, dosa besar sekali ya. Karena itu, kecuali Tuhan memberikan beban yang khusus, saudara seharusnya menikah ya. Karena perempuan lebih banyak, jadi kalau perempuan misalnya banyak yang tidak mempunyai pasangan, ya apa boleh buat? Ya enggak, karena memang kita seharusnya menikah dengan saudara seiman. Lagi pula di Indonesia juga lebih banyak perempuan kok memang dari laki-lakinya ya. Kan itu tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kata penolong adalah kata yang sangat baik ya. Menyatakan Tuhan sering sekali disebut sebagai penolong, tetapi juga ini menyatakan bahwa Adam perlu ditolong. Perintah Tuhan kepada Adam apa? Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan berkuasalah. Adam bisa tidak beranak cucu sendirian? Perlu nggak pertolongan istri? Perlu. Dan ini menunjukkan betapa istri seharusnya menolong suami melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan. Ya, kalau hidup kita adalah untuk mentaati dan memuliakan Tuhan, maka kehidupan pernikahan kita pun seharusnya tujuannya itu. Karena itu saudara-saudara yang belum menikah, cari pasangan, ingat tujuannya adalah supaya pasangan kita menolong kita untuk bisa lebih mencintai Tuhan, melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan. Ya, kita sering sekali, karena itu saya mengatakan kita sering sekali hidup ya, itu tidak berbeda dengan orang dunia, tidak mengerti bahwa kita seharusnya hidup untuk taat kepada Tuhan. Dan kalau kita mau hidup taat pada Tuhan, di dalam memilih pasangan pun seharusnya konsep itu harus ada ya. Tujuannya adalah supaya kita bisa lebih mentaati Tuhan. Kita sering sekali berpikir kita mau menikah karena orang itu dapat membahagiakan kita. Itu adalah mitos. Tidak ada orang lain yang bisa membahagiakan kita. Nanti kita setelah menikah baru tahu ya, dia tidak sanggup membahagiakan kita ya, enggak ya, karena memang pada akhirnya hanya Tuhan yang bisa membahagiakan kita. Karena itu kita melihat cari pasangan adalah cari pasangan yang bisa bersama-sama membuat kita lebih melayani Tuhan ya. Dan di sini dikatakan penolong yang sepadan berarti yang untuk melengkapi. Tapi dalam hal ini Tuhan yang tahu ya, manusia belum tahu. Karena itu Tuhan tidak langsung menciptakan Hawa. Karena itu kita melihat 19, lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Waktu itu kita berbicara, ini bisa diartikan bahwa setelah binatang-binatang yang sudah Tuhan bentuk sebelumnya, sekarang Tuhan bawa kepada manusia untuk diberi nama. Tidak harus dimengerti bahwa binatang-binatang itu baru dicipta. Karena kalau demikian berarti kan manusia sudah dicipta dulu di ayat 7, baru kemudian binatang-binatang dicipta pada ayat 19. Bukan demikian ya. Jadi Tuhan kemudian membawa segala binatang yang sudah diciptakan untuk diberi nama. Ini cocok dengan apa yang Tuhan katakan di dalam Kejadian 1, manusia akan berkuasa atas binatang. Karena memberi nama di dalam konsep dunia kuno menunjukkan kuasa. Sehingga Adam memberi nama menunjukkan memang Adam berkuasa, tetapi sejalan dengan itu dia kemudian sadar bahwa dia sendiri tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Tapi ada satu hal juga saya mau supaya kita memperhatikan. Perhatikan apa yang dikatakan di akhir ayat 19. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Kata makhluk yang hidup muncul di mana? Pernah muncul di mana? Di akhir ayat 7, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Dua kata yang persis sama. Ibraninya juga sama, nefes haya.
Nefes di dalam konsep Ibrani itu artinya malahan adalah jiwa yang hidup. Jadi jiwa itu yang diterjemahkan sebagai jiwa itu juga bisa berarti makhluk hidup. Jadi mau mengatakan ternyata baik binatang maupun manusia disebut sebagai makhluk yang hidup. Kenapa kata yang persis sama, makhluk yang hidup? Saya rasa ini memang sengaja Tuhan lakukan, mau menyatakan bahwa memang banyak kemiripan antara manusia dan binatang. Sama-sama dibentuk Tuhan, sama-sama dibentuk dari tanah, ya, dan sama-sama disebut makhluk yang hidup. Jadi memang kenyataannya banyak sekali persamaan antara manusia dan binatang. Karena itu kita melihat di dalam kedokteran, kalau mereka mau mencoba obat yang baru dicobakan kepada binatang. Berarti ada enggak persamaan? Ada dong. Kalau enggak kan enggak ada gunanya kan dicoba pada binatang, ya. Bahkan kalau saudara klep jantungnya rusak bisa diganti dengan klep jantung babi. Ya, bayangkan ya. Klep jantung babi itu bisa kemudian berfungsi di dalam diri kita. Banyak kemiripan. Karena itu saya rasa kenapa kemudian Darwin dan mereka yang percaya dengan evolusi sampai kebablasan berpikir kita itu evolusi dari binatang, dari kera sampai akhirnya menjadi manusia. Tapi kita harus mengerti di satu pihak Alkitab menunjukkan banyak sekali persamaan. Karena itu memang banyak hal yang bisa kita lihat persamaannya. Bahkan kalau dikatakan janin baik binatang maupun manusia, kalau cuman beberapa minggu bentuknya sama. Sehingga kalau kita bukan ahli tidak bisa membedakan janin manusia dengan janin binatang. Ya, karena bentuknya sama. Tetapi di satu pihak Alkitab membedakan manusia. Hanya manusia yang dikatakan diciptakan di dalam gambar Allah. Kita melihat waktu itu Kejadian 1, Allah juga berkomunikasi dengan cara yang berbeda dengan manusia daripada Allah berkomunikasi dengan binatang. Ya, ada komunikasi yang langsung yang Allah lakukan dengan manusia yang tidak Allah lakukan dengan binatang. Karena itu kita melihat banyak persamaan tetapi berbeda. Tidak mungkin kemudian teori evolusi itu benar. Nah, Allah mengatakan akan memberikan Adam penolong yang sepadan, tetapi Allah baru memberikan setelah Adam sadar. Ayat 20 dikatakan manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan. Baru ayat 21, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Kenapa Tuhan baru memberikan istri kepada Adam setelah Adam sadar bahwa dia membutuhkan? Kira-kira kenapa? Karena Tuhan tahu kalau kita tidak sadar kita membutuhkan, sering sekali kita tidak atau kurang menghargai. Ya. Karena itu coba lihat saja anak kecil. Kalau apapun yang anak kita minta, kita langsung memberikan mainan misalnya, 1-2 jam kemudian dia sudah bosan dengan mainan itu. Tapi coba kalau dia minta sesuatu, kita tunggu 3 bulan, biarkan dia merengek-rengek tiap hari ya. 3 bulan kemudian baru kita berikan, kira-kira dia akan lebih sayang mainan itu enggak? Pasti. Ya, karena itu kita melihat ini adalah prinsip yang sangat baik yang Allah lakukan pada kita, dan itu adalah perlu prinsip yang baik untuk kita terapkan juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan selalu memberikan anak-anak apapun yang mereka inginkan dengan instan. Itu akan membuat mereka kurang menghargai. Dan saya rasa itulah juga sebabnya Allah membuat kita begitu sulit di dalam mencari pasangan. Betul enggak? Cari pasangan mudah enggak? Ya, pakai putus nyambung, ya, pakai mungkin salah kapal dulu gitu kan ya, berpacaran dengan orang yang ternyata kemudian tidak jadi, ya enggak, sehingga betapa sulitnya akhirnya mendapatkan orang yang tepat. Supaya apa? Supaya nanti setelah menikah lebih menghargai. Kalau enggak sedikit cekcok udah aja aku ganti yang lain gitu kan ya. Tetapi di sini kita melihat Tuhan membuat Adam sadar dulu dia membutuhkan, baru kemudian diberikan. Ya, jadi penolong berarti Adam perlu ditolong. Kemudian perempuan diambil dari tulang rusuk untuk mendampingi dan dikasihi. Matthew Henry mengatakan seperti ini. Ya,
Perempuan tidak diambil dari tulang kepala karena bukan untuk mengepalai, tidak diambil dari tulang kaki karena bukan untuk diinjak-injak, tetapi diambil dari tulang rusuk yang dekat dengan hati untuk dikasihi dan dilindungi. Ya, dan tulang rusuk menunjukkan istri juga adalah seorang pendamping. Karena itu kita harus mengerti Tuhan memberikan perempuan dari tulang rusuk untuk mendampingi dan dikasihi, ya. Tetapi ingat, hanya tulang rusuk Adam yang hilang. Saudara-saudara yang laki-laki di sini tulang rusuknya tidak hilang, ya. Jadi tidak usahlah mencari tulang rusuk yang hilang, ya, karena tulang rusuknya tidak hilang. Hanya Adam yang tulang rusuknya hilang. Tapi kemudian kita melihat ayat 22, ya, dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunlah seorang perempuan. Kan sekarang Adam sudah mengerti bahwa dia membutuhkan. Karena itu dia senang tidak ketika akhirnya diberikan seorang penolong yang sepadan? Senang. Dari mana kita tahu dia senang? Dia langsung bersajak. Ayat 23, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Kapan terakhir kali saudara bersajak saking senangnya? Mungkin belum pernah kali, ya. Dan ini menandakan Adam itu begitu berbahagianya, begitu senangnya dia sampai bersajak, ya. Ini adalah dari tulangku dan daging dari dagingku. Tapi dia juga berkata, ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Ia akan dinamai perempuan sebab ia akan diambil dari laki-laki. Di dalam bahasa Ibrani sangat indah. Dia disebut Isyah karena dia diambil dari Is. Ya, jadi mau menggambarkan perempuan itu adalah bagian dari laki-laki. Ya. Sayangnya bahasa Indonesia laki-laki dan perempuan gak ada kaitannya. Ya, harusnya dia akan disebut laki-laki, ya, misalnya, karena dia diambil dari laki-laki. Ya, jadi bahasa Inggris lebih mirip man, woman. Ya, jadi dalam hal ini menggambarkan sesuatu yang sangat indah. Dia akan disebut Isyah karena dia diambil dari Is. Tetapi coba lihat siapa yang memberi nama perempuan? Tuhan atau Adam? Adam, ya. Kalau kita melihat Kejadian 5 adalah Tuhan yang memberi nama manusia. Kejadian 5 ayat 2, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka, yang memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Tuhan yang memberi nama pada manusia berarti Tuhan yang berotoritas atas manusia, tetapi Adam yang memberi nama perempuan. Nanti setelah istrinya melahirkan anak, dia memberi nama Hawa kepada istrinya. Bukan Tuhan, tapi Adam. Jadi kira-kira mau menggambarkan apa? Mau menggambarkan Tuhan menghendaki suami sebagai pemimpin dalam keluarga. Istri adalah penolong, suami adalah pemimpin. Karena itu kita percaya bahwa di dalam pernikahan kita seharusnya suami yang menjadi kepala keluarga, ya, dan itulah yang Tuhan inginkan. Karena itu di dalam Efesus Paulus bisa berkata, istri-istri tunduklah kepada suamimu, ya, karena memang itulah yang seharusnya terjadi di dalam pernikahan yang ideal, ya. Kemudian kita masuk ayat yang sangat penting, ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, kenapa dikatakan seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, tidak dikatakan istrinya akan meninggalkan ayah dan ibunya? Apakah seharusnya laki-lakinya masuk pondok mertua indah? Enggak? Karena tidak dikatakan loh kalau istrinya harus meninggalkan ayah dan ibunya. Nah, dalam hal ini kita mengerti kalau kita menafsirkan Alkitab, kita harus mengerti budaya Israel, karena ini memberitahukan kita dalam konteks budaya Israel. Di dalam budaya Israel itu adalah patriarkal atau matriarkal, betul, ya, di mana semua orang juga tahu kalau menikah perempuan meninggalkan orang tuanya ikut suami, betul enggak? Jadi perlu nggak ditekankan lagi seorang perempuan harus meninggalkan ayah dan ibunya? Tidak usah. Tetapi kenapa perlu ditekankan seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya? Karena belum tentu orang itu akan melakukan.
Kenapa seorang laki-laki harus meninggalkan ayah dan ibunya? Ya, karena kalau dia tidak meninggalkan ayah dan ibunya, siapa yang menjadi kepala rumah tangga? Ayahnya. Ngerti gak? Ya karena itu kenapa kalau menikah harus meninggalkan rumah. Sebelah rumah gak apa-apa, pokoknya jangan satu rumah. Karena apa? Orang zaman kuno juga pasti rumahnya deket-deketan. Orang ladang mereka yang itu saja dan diwariskan, sehingga rumahnya juga pasti dekat-dekat. Apalagi orang zaman dulu apa-apa juga jalan kan, gak mungkin rumahnya jauh ya. Tapi jangan satu rumah, supaya kemudian anak itu bisa membangun keluarga yang mandiri ya. Dalam hal ini kita tradisi Chinese, tradisi Korea itu tidak sehat. Coba bayangkan ya, kalau kita, apalagi kalau film kuno, pokoknya berapa generasi pun hidup di dalam satu rumah besar ya, sampai 3-4 generasi. Kakek-kakek yang sudah umur 60 karena ayahnya masih hidup, memutuskan perkara besar harus tanya ayahnya. Betul enggak? Bayangkan sudah umur 60 saja kagak berdiri, apa-apa masih harus bertanya kepada ayah. Tidak sehat. Karena itu anak kalau menikah seharusnya meninggalkan rumah. Biarkan dia membangun sebuah keluarga yang mandiri ya, supaya kemudian terbentuk sistem keluarga yang sehat. Apakah berarti anak nanti tidak boleh tinggal dengan orang tua, tidak boleh merawat orang tua ketika orang tua sudah tua? Bukan begitu. Tinggalkan dulu. Kalau kita menikah umur 20-an, 30-an kan, orang tua mungkin masih cukup sehat, 50-60, mungkin pergi 5 tahun, 10 tahun atau bahkan lebih lama lagi. Nanti kalau orang tua sudah tua dan perlu dirawat, tidak bisa lagi hidup mandiri, maka baru kita hidup bersama-sama lagi. Dan itu tidak menjadi masalah. Karena apa? Karena kalau anak tidak pernah meninggalkan ya rumah, si ayah tidak pernah menganggap anaknya itu sebagai seorang kepala keluarga. Tapi kalau anak sudah pergi meninggalkan rumah, walaupun ayah pasti selalu menganggap anak itu anak, tapi sekarang dia sudah melihat anaknya sebagai seorang kepala rumah tangga, sehingga relasi mereka sudah menjadi lebih sehat. Dan ketika kembali mereka hidup di dalam satu rumah, sudah tidak menjadi masalah. Mengerti gak? Karena itu harus meninggalkan rumah ketika menikah. Itu adalah sesuatu yang sehat dan itu adalah alkitabiah ya. Karena itu kita harus mengerti ada tradisi-tradisi di dalam budaya kita yang sebenarnya tidak baik ya, atau yang kurang baik, yang bertentangan dengan Alkitab ya. Seharusnya meninggalkan rumah terlebih dahulu supaya bisa membangun sebuah keluarga yang mandiri dan si anak itu kemudian bisa menjadi kepala keluarga. Kemudian perhatikan lagi, dikatakan seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Laki-laki itu adalah maskulin dan istri adalah feminin ya. Di dalam bahasa Ibrani semua itu ada maskulin atau femininnya. Sehingga ini juga merupakan sesuatu yang penting, apalagi di dalam konteks kita sekarang ini ya. Pernikahan adalah antara seorang yang maskulin dengan seorang yang feminin ya, bukan laki-laki dengan laki-laki maupun perempuan dengan perempuan, tetapi antara laki-laki dan perempuan. Dan perhatikan juga istrinya dalam bentuk tunggal ya, bapak-bapak, istri itu dalam bentuk tunggal. Berarti pernikahan yang Tuhan kehendaki adalah monogami dan bukan poligami ya. Pernikahan itu harusnya antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Tapi kemudian juga kita melihat ada 3 kata kerja yang penting. Seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya untuk bersatu dengan istrinya. Menunjukkan apa? Ya, dia akan meninggalkan ayah dan ibunya. Berarti relasi mana yang lebih penting? Orang tua anak atau suami istri? Suami istri. Demi supaya anak itu bisa bersatu dengan istrinya, dia meninggalkan orang tuanya. Dan ini menunjukkan prioritas bahwa relasi suami istri merupakan relasi yang lebih penting dari relasi orang tua anak. Dan ini juga bertentangan dengan budaya kita ya. Orang dunia menganggap relasi mana lebih penting, orang tua anak atau suami istri? Orang tua anak, karena orang tua anak kan ikatan darah. Suami istri, apalagi zaman kita banyak bekas suami bekas istri ya, sehingga tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang penting. Tetapi Alkitab mengatakan di antara segala relasi manusia
relasi manusia ya, karena yang paling utama adalah relasi kita dengan Tuhan. Di antara segala relasi manusia, relasi yang paling penting adalah suami istri. Karena relasi itulah yang menjadi fondasi keluarga. Kalau relasi suami istri tidak baik, keluarga itu disebut dysfunctional family. Keluarga yang tidak berfungsi dengan baik. Coba lihat, relasi suami istri tidak baik, anak-anaknya biasanya memang banyak masalah kejiwaan, menjadi tidak bisa berfungsi dengan baik. Ya, karena itu anak-anak dari keluarga yang bercerai atau orang tua tidak bercerai tetapi adalah orang tua yang selalu bertengkar dengan hebat ya, dan saling menyakiti dengan kata-kata, anak-anaknya pasti banyak ya gangguan di dalam kejiwaan mereka. Karena itu relasi yang paling penting adalah relasi suami istri, itu adalah fondasi gereja. Karena itu kenapa iblis menyerang fondasi gereja itu. Fondasi keluarga yang adalah fondasi gereja. Dengan LGBT, fondasi keluarga hendak dihancurkan. Begitu fondasi keluarga hancur, fondasi gereja habis, fondasi masyarakat habis. Karena itu iblis mengerti sekali, ini adalah relasi yang paling penting, relasi suami istri. Karena itu kita melihat bahwa Tuhanlah yang kemudian juga menggambarkan relasi Tuhan dengan umatnya adalah relasi pernikahan, bukan? Karena itu adalah relasi yang paling penting. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, kita harus mengerti, kita harus memprioritaskan relasi dengan pasangan kita. Bukan berarti kita tidak lagi mencintai orang tua kita atau bahkan tidak mencintai anak-anak kita, tidak mungkin. Tetapi setelah punya anak pun, di mana memang pasti kita banyak menghabiskan waktu untuk anak, kita harus tetap ingat relasi yang paling penting adalah dengan pasangan kita. Nah, ini adalah sesuatu yang sebenarnya sulit untuk dilakukan ya. Kebanyakan pernikahan, apalagi sudah punya anak, pasangan suami istri sudah tidak tahu nomor berapa di dalam prioritas. Kita berpikir kita memprioritaskan anak. Betul, kita harus sangat memperhatikan anak, tetapi jangan sampai prioritas relasi suami istri kemudian menjadi diduduki oleh relasi dengan anak ya. Itu akan membuat keluarga kita nanti menjadi dysfunctional. Karena itu hati-hati ya, kita harus melihat relasi suami istri adalah relasi yang paling penting yang harus diprioritaskan. Dan itu yang diajarkan oleh Alkitab, sampai seorang laki-laki harus meninggalkan ayah dan ibunya. Dan karena itu juga relasi yang permanen yang sampai maut memisahkan itu hanya relasi suami istri. Ya, sampai maut memisahkan. Tapi juga jangan salah, bukan selama-lamanya ya. Kadang-kadang kita salah, itu adalah relasi suami, karena nanti sudah di surga sudah kagak ada yang namanya relasi suami istri ya. Relasi suami istri hanya ada di dalam kehidupan kita, karena itu sampai maut memisahkan, bukan selama-lamanya ya, sampai maut memisahkan. Tapi relasi orang tua anak pun bahkan sebelum maut memisahkan sudah berubah ketika anak menikah. Karena itu relasi yang lebih permanen adalah relasi suami istri, bukan relasi orang tua anak. Nanti anak sudah menikah, dia akan meninggalkan rumah, dia akan mempunyai keluarga sendiri, sehingga pada akhirnya ya, karena itu kita melihat orang tua, apalagi kakek nenek yang relasinya sangat baik, yang paling tidak bisa diterima adalah apa? Kalau pasangannya meninggalkan. Karena itu sering sekali ya, orang yang sudah sangat tua akhirnya kan tinggal berdua ya, anak-anak sudah besar, punya kehidupan mereka. Karena itu sering sekali satunya meninggal, tidak lama kemudian yang satunya menyusul. Karena apa? Karena tidak bisa hidup tanpa belahan jiwanya tersebut ya, karena memang itu adalah relasi yang paling intim yang Tuhan berikan di dalam semua relasi manusia. Kata kerja yang kedua, dan bersatu dengan istrinya. Sayangnya ini bukan terjemahan yang harafiah. Kalau saudara baca bahasa Inggris, he shall cling to his wife, atau he shall cleave to his wife. Dia akan memegang erat istrinya. Ya, mau menggambarkan apa? Tapi saya mau coba kita lihat ya. Di dalam kehidupan kita, kalau orang pacaran biasanya siapa yang gandeng siapa? Yang laki gandeng yang perempuan atau yang perempuan gandeng laki? Biasanya waktu pacaran yang laki gandeng perempuan, ya enggak ya?
Tapi sayangnya sesudah menikah biasanya berubah ya. Sesudah menikah suami yang gandeng istri atau istri yang gandeng suami? Istri yang gandeng suami, jangan sampai kabur gitu kan, ya enggak ya? Tapi coba lihat, ternyata itu tidak alkitabiah. Yang alkitabiah suami yang memegang erat istrinya. Ya, jadi coba Bapak Ibu sekalian lain kali kalau berjalan ya, yang alkitabiah lah ya. Suami ayo berpegang erat pada memegang erat istrinya ya. Walaupun tentu saja ini yang dimaksudkan adalah metafor, bahasa kiasan yang kira-kira mau menunjukkan apa? Menunjukkan konsep melindungi. Suami seharusnya melindungi istri. Jangan sampai istri nanti seperti Anda membiarkan Hawa ditipu. Nah, itu tidak memegang erat istrinya tuh. Ya, kita harus melihat bahwa seharusnya seorang suami memegang erat istrinya. Jangan sampai istri tersesat, jangan sampai istri ditipu orang, gitu kan ya. Waktu itu ada joke, oh suami megang istri kalau lagi shopping, ya. Kalau itu benar-benar deh suami memegang istri, istri mau masuk toko ditarik tuh supaya jangan masuk toko, gitu kan ya. Ya, jadi kita melihat, tapi itu melakukan fungsi dengan benar berarti ya, melindungi istri daripada belanja yang tidak perlu-perlu gitu kan ya. Tapi seharusnya itu di dalam segala aspek. Dan kemudian dikatakan sehingga keduanya menjadi satu daging, menjadi satu, proses menuju kepada keintiman. Tapi itu berarti itu adalah proses. Ya Bapak Ibu sekalian, ketika menikah kita dipersatukan, tetapi dipersatukan tidak otomatis menjadi satu. Ilustrasi yang diberikan, kita bisa mempersatukan dua ekor kucing, misalnya kita ikat ekornya. Tapi itu membuat mereka jadi satu enggak kan, malah mereka berusaha untuk saling melepaskan diri ya. Jadi sudah dipersatukan tidak otomatis menjadi satu. Kita harus di dalam proses pernikahan kita menjadi satu. Satu dalam hal apa? Dalam segala aspek. Bukan saja fisik, tetapi dalam segala aspek, tetapi terutama menjadi satu dalam menjalankan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Suami istri yang sehati, segalanya dapat dilakukan. Ya, karena itu kita melihat Alkitab mau supaya suami istri menjadi satu. Dan memang karena itu kita melihat ya, suami istri kalau yang akur, tambah lama tambah mirip enggak? Tambah lama kelihatan tambah mirip. Karena apa? Karena memang ketika kita mencintai dan kita hidup dekat dengan seseorang, banyak hal yang akhirnya kita itu jadi ikut-ikutan. Contoh yang sederhana saja, makanan. Kita dari dua orang dengan latar belakang yang berbeda, kesukaan makanan yang berbeda. Tapi apa? Akhirnya kan kita tahu suami kita senang apa, kita memasaki makanan itu sering, lama-lama senang nggak? Lama-lama senang, betul nggak? Ya, suami tahu istrinya suka makanan apa, walaupun dia tidak suka, dia beli misal di restoran, lama-lama dia juga menjadi senang. Karena itu coba lihat, kita berubah bisa dalam taste makanan kita karena pasangan kita menyukainya. Warna juga. Coba, kamu kalau membeli sesuatu, mikirin nggak? Oh, pasanganku sukanya warna ini. Sehingga walaupun mungkin itu bukan warna kesukaan kamu beli karena itu adalah warna kesukaan pasanganmu, dan akhirnya lama-lama kamu juga suka dengan warna itu. Itu adalah hal-hal kecil, tapi menunjukkan betapa suami istri menjadi semakin menjadi satu, semakin serupa. Belum lagi kadang-kadang jadi cara bicaranya, cara tertawanya, cara apanya kan bisa nepak ya dari satu orang ke orang yang lain kalau kita dekat dengan orang itu, betul enggak? Ya, sehingga karena itu kenapa suami istri bisa semakin mirip. Karena itu hati-hatilah kalau anakmu dikatakan mirip banget dengan mbaknya ya. Karena kan setiap hari mbaknya yang masukin, ya enggak? Jadi akhirnya tinggal laku mbaknya kan yang dicontohi. Ya, bahkan ada keluarga Kristen anaknya belajar ngaji karena lihat mbaknya ngaji kan. Ya enggak, karena itu ya kita melihat bahwa hati-hatilah sekali. Karena itulah kita manusia, ketika kita dekat dengan seseorang, banyak hal yang kemudian kita akan teladani, baik hal yang positif maupun hal yang negatif. Dan seharusnya suami istri semakin menjadi satu. Ya, itu adalah yang Tuhan inginkan.
Ayat 25, mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Dan ini pun juga jangan hanya dilihat secara fisik, tetapi mau mengatakan mereka benar-benar terbuka satu dengan lainnya. Mereka tidak merasa malu, mereka berani menunjukkan siapa dirinya. Nah, kita manusia yang sudah berdosa itu tidak berani membuka diri kita sepenuhnya, apalagi ketika kita ke gereja. Ya, karena itu kita kalau ke gereja banyak nggak memakai topeng, banyak ya berlapis-lapis tuh ya topeng yang kita pakai. Karena itu kalau di gereja biasa kita lebih manis ya, lebih banyak senyum. Kalau di rumah cebetut terus ya, di gereja penuh senyum, menyapa orang dengan ramah dan sebagainya. Karena memang kita manusia yang sudah berdosa, ada hal-hal yang kita malu tentang diri kita, kita tidak berani menunjukkan kepada orang. Karena itu biarlah di dalam rumah tangga kita dengan pasangan kita, kita lebih bisa menjadi apa adanya kita. Karena itu seharusnya kita lebih santai kan di rumah, ya enggak ya, kita lebih berani menunjukkan diri kita, karena pasangan kita adalah orang yang lebih mengerti kita daripada orang yang lain. Keduanya telanjang tetapi tidak merasa malu. Dan itulah yang seharusnya terjadi antara suami istri. Jadi saudara-saudara, inilah kejadian 2, apa yang Tuhan kehendaki ya. Kita melihat Tuhan memelihara dengan sangat luar biasa, tetapi ingat tuntutan Tuhan, kita seharusnya ya melakukan segala sesuatu sebagai ibadah dan juga hidup dalam ketaatan. Dan untuk melakukannya Tuhan pun memberikan si Adam seorang penolong yang sepadan, supaya bersama-sama mereka bisa melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan. Oke, apakah ada pertanyaan? Ya, silakan. Mungkin ini sedikit keluar dari konteks Bu, tapi pertanyaan saya adalah, kalau seperti yang Ibu bilang tadi bahwa peran hubungan suami istri itu sangat penting, bagaimana dengan peran kita dengan Tuhan? Mana yang lebih penting? Oh, saya kan mengatakan sesama manusia, ya. Maksud saya paham Bu, tetapi maksudnya seperti ini. Pada saat konteks pribadi kita sehari-hari, di mana kita harus melayani gitu loh. Maksudnya kita dituntut untuk melakukan pelayanan, tetapi di saat itu juga pelayanan ini menjadi batu sandungan. Bukan batu sandungan sih, maksudnya dalam pelayanan yang begitu sibuk, akhirnya relasi suami istri ini agak terganggu. Dengan waktu yang si suami sibuk pelayanan, si istri sibuk pelayanan, mereka tidak pernah ketemu, relasi ini yang menjadi terganggu. Padahal kita tahu pentingnya seperti relasi suami istri, tetapi pentingnya juga waktu kita bersama Tuhan. Dalam hal itu saya rasa kita harus mengerti seperti tadi kan saya mengatakan seluruh aspek hidup kita adalah pelayanan. Jadi kenapa kita menganggap pelayanan itu hanya kalau di gereja? Karena itu kita harus melihat ketika Tuhan menyuruh kita melayani Dia, itu adalah dengan seluruh hidup kita. Dan saya percaya yang paling penting adalah keluarga. Itu adalah yang keluarga. Karena itu kenapa Ulangan 6 ayat mulai dari ayat 4 bahwa kamu tuh harus senantiasa tidur, berbaring, duduk ya, senantiasa mengajarkan Taurat Tuhan kepada anak-anak. Jadi nomor 1 adalah keluarga. Karena itu juga di dalam di dalam syarat sebagai penatua, salah satu syarat yang penting adalah seorang yang bisa mengatur keluarganya dengan baik. Kalau dia adalah seorang suami dan seorang ayah yang tidak bisa mengatur keluarganya dengan baik, bagaimana dia bisa mengatur keluarga Allah? Berarti yang nomor 1 adalah keluarga. Ya, baru kemudian kita melihat di dalam konteks yang lebih luas gereja, di dalam konteks yang lebih luas lagi masyarakat. Jadi memang nomor 1 haruslah keluarga. Tetapi juga jangan berarti keluarga aja sehingga ya udah pelayanan enggak usah. Karena itu kita harus mencari keseimbangan. Semua perlu dilakukan. Ya, semua perlu dilakukan. Tetapi memang kewajiban kita nomor 1 adalah keluarga. Jadi memang seorang suami tidak boleh demi melayani gereja sampai tidak mencari nafkah dan dibiarin misalnya keluarganya sampai tidak punya makanan. Tentu saja itu tidak sehat, ya. Karena itu kita harus mencari keseimbangan. Tetapi saya rasa yang tidak benar juga sibuk di dalam cuman mengurusi keluarga dan mencari uang, ya, menafkahi keluarga, kemudian juga tidak mau melayani di gereja. Itu juga tidak benar. Jadi carilah keseimbangan, berdoalah kepada Tuhan apa yang seharusnya kita lakukan. Sehingga di dalam setiap aspek kehidupan kita, ingat ya, semuanya adalah pelayanan kepada Tuhan.
setiap aspek kehidupan Tuhan kita kemudian bisa melakukan dengan bertanggung jawab. Kunci hidup adalah selalu mencari keseimbangan. Ekstrim yang satu dan ekstrim yang lain dua-duanya pasti salah. Ya, jadi kuncinya adalah mencari keseimbangan. Ayolah suami istri berdiskusi. Jadi mungkin kadang-kadang harus melepaskan beberapa pelayanan, itu kalau memang harus dilakukan, ya harus dilakukan. Ya. Tetapi di satu pihak banyak juga, kenapa sih sebagian orang begitu banyak pelayanan di gereja? Karena jemaat Tuhan tidak berfungsi dengan baik. Kalau semua jemaat ikut melayani, tidak perlu segelintir orang yang kemudian terpaksa harus melayani dengan begitu menyita waktunya. Ya enggak? Karena jadi coba berapa persen sih jemaat yang melayani dalam gereja? Saya rasa kebanyakan nggak sampai 20-30%. Padahal seluruhnya adalah anggota gereja. Berarti siapa yang harus melayani gereja? Semuanya, bukan? Kalau semuanya melayani gereja, masalah seperti yang Ibu katakan tidak akan terjadi. Kan itu ayolah kita mungkin atur ya bagaimana sistem di dalam gereja dan bangkitkan pengertian kepada jemaat bahwa kita sebagai anggota tubuh gereja harus melayani. Bayangkan nggak kalau tubuh kita hanya 20-30% organ yang aktif. Yang lain mengatakan, aku malas dan tidak mau melakukan aktivitas. Saudara bayangkan nggak kalau organ tubuh saudara cuma 20-30% yang aktif. Saudara kira-kira bisa nggak duduk di sini? Kagak bisa, kalau nggak koma sudah meninggal. Itulah keadaan gereja. Hanya 20-30% yang melayani. Karena itu kenapa ada orang-orang yang ketika dia mempunyai hati dan melayani dengan baik diminta-minta supaya melakukan pelayanan yang banyak. Yaitu adalah karena memang apa yang terjadi di gereja itu tidak sehat. Tidak sebenarnya melaksanakan seperti yang Tuhan perintahkan. Karena itu gereja harus berupaya supaya seluruh anggotanya melayani. Tentu saja tidak semua menjabat jabatan resmi, tetapi pelayanan di gereja itu banyak sekali. Dan sebagai anggota tubuh gereja kita seharusnya ikut melayani. Ya, oke, masih ada pertanyaan? Ya. Ayat 24 untuk ayat 20 pasal 24 seperti kayak ada lompatan. Jadi karena kan ini kalau dari ayat 24 kan Adam dia belum ada ayat. Ya. Nah, dalam hal ini Musa menyimpulkan dari apa yang terjadi pada Adam dan Hawa, memberikan kita prinsip tentang pernikahan. Ya. Jadi ini adalah apa yang Musa sebagai penulis simpulkan. Tentu saja kita percaya diinspirasikan Allah. Jadi dari kisah Adam dan Hawa, inilah prinsip yang Tuhan berikan mengenai pernikahan. Ya, jadi memang. Jadi itu bukan narasi lagi, tetapi sebagai kesimpulan yang penulis berikan. Karena itu kan memakai sebab itu. Sebab apa yang terjadi, ini loh prinsip pernikahan yang Tuhan kehendaki. Ya. Oke, karena memang betul Adam dan Hawa tidak punya orang tua, ya, silakan. Di dalam dunia manusia yang di kita ini kan relasi manusia antara manusia kan digambarkan relasi laki-laki dan perempuan kan sebagai aspek seperti relasi Allah dengan Jemaatnya. Dengan ketertunggalannya. Dengan apa? Dalam aspek ketertunggalan Allah. Iya benar. Jadinya kalau kayak gitu berarti dia mengatur Tritunggal Allah. Berarti kadang-kadang Bapak kayak God the Father kayak bisa menjadi aspek feminin, tapi kalau atau nggak gini aja, atau nggak aspek anak menjadi feminin dan aspek Allah menjadi maskulin gitu. Nah, dalam hal itu sebenarnya Allah itu adalah roh, tidak ada gender. Ya, Allah itu adalah roh, sebenarnya roh itu tidak mempunyai gender, cuma manusia fisik yang mempunyai gender. Tetapi memang karena itu sebenarnya Allah memang melakukan fungsi sebagai ayah dan ibu. Karena itu ada bahasa-bahasa yang menggambarkan Allah itu seperti nurturing, ya, jadi nurturing umatnya seperti seorang ibu. Jadi tidak menjadi masalah ketika mereka kemudian melakukan juga apa yang kita melihat seperti fungsi seorang ibu misalnya. Ya, tidak menjadi masalah.
Dan memang jadi yang mau ditekankan adalah ketika memang betul sekali mengatakan sesuatu yang baik ya, bahwa relasi suami itu mencerminkan relasi Allah Tritunggal yang adalah satu. Satu-satunya relasi yang dikatakan menjadi satu itu cuma relasi suami istri. Sedangkan Allah Tritunggal adalah satu dan itu menekankan kedekatannya. Tetapi kita mungkin jangan analogi itu ditarik kepada ke segala arah. Hanya mau menekankan kedekatan, keintimannya sehingga mereka menjadi satu. Ya, meneladani Allah Tritunggal yang adalah satu. Ya. Oke, masih ada pertanyaan? Ya. Bu, kalau pohon pengetahuan baik dan jahat dengan pohon kehidupan itu beda ya? Dua pohon yang berbeda. Pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu tidak boleh dimakan sebelum manusia jatuh dalam dosa. Setelah manusia jatuh dalam dosa, dia tidak boleh makan pohon kehidupan. Ya, itu digambarkan di pasal 3. Mungkin dimaksudkan adalah kalau dia sudah berdosa, kalau dia makan pohon itu dia tidak akan mati secara fisik. Jadi berbeda yang tidak boleh dimakan. Karena itu nanti mereka diusir. Kalau kita melihat Kejadian 3 ya, Kejadian 3 ayat 24 yang menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Jadi bukan lagi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, tapi sekarang pohon kehidupan yang tidak boleh dimakan. Ya, saya jawab dulu yang ada. Konsep tidak ada hubungan suami istri setelah kematian. Jadi apa gunanya kita setia di dunia ini? Emangnya setia hanya pada suami istri? Ya enggak. Dan lagi pula kita kan setianya adalah untuk kepada Tuhan kan. Dan seharusnya di dalam relasi suami istri ya kita harus setia. Dan kesetiaan itu pun juga lebih menggambarkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Apalagi jangan lupa, pernikahan kita itu mencerminkan pernikahan siapa? Kristus dengan jemaatnya. Coba kita lihat Efesus 5 ya, Efesus 5. Saya bacakan ayat 31 dan 32. Efesus 5 ayat 31 dan 32. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Persis ya, Kejadian 2 ayat 24. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Relasi kita itu adalah melambangkan relasi Kristus dengan jemaatnya. Sehingga dengan melihat pernikahan yang indah, yang penuh dengan kesetiaan, itu sebenarnya menjadi kesaksian kita bagi relasi Kristus dengan jemaatnya. Jadi perlu setia enggak? Bisa bayangkan enggak kalau Kristus selingkuh? Apa yang akan terjadi? Ya, sehingga kita melihat tentu saja kita perlu setia, bukan saja karena Tuhan menghendaki demikian, tetapi yang lebih luar biasa relasi kita menggambarkan relasi Kristus dengan jemaat. Jadi kalau saudara sampai memikirkan untuk bercerai, yang seharusnya tidak boleh, ya kita orang Kristen seharusnya tidak boleh memikirkan tentang bercerai. Coba pikirkanlah apa yang akan terjadi kalau Kristus menceraikan gerejanya. Saudara berani tanggung resikonya kalau Kristus menceraikan gerejanya? Ya, padahal kalau bicara tentang tidak setia, gereja Tuhan setia enggak? Luar biasa tidak setianya. Tetapi Tuhan pun, ya Tuhan Yesus begitu setia kepada gerejanya. Dibandingkan dengan kita, ya mungkin melihat kelakuan pasangan kita itu tidak ada apa-apanya dibandingkan Kristus melihat kelakuan kita jemaatnya, ya enggak ya? Karena itu coba ingat ya, relasi kita itu juga melambangkan relasi antara Kristus dengan jemaatnya, ya. Kemudian tolong tanya, apakah Tuhan juga menciptakan manusia lain yang hidup di luar Taman Eden? Ya, memang sekarang ada pengajaran-pengajaran yang mengatakan Tuhan menciptakan selain Adam ada manusia yang lain, sehingga sering digambarkan Kejadian 1 Tuhan menciptakan manusia yang berbeda, sedangkan Kejadian 2 baru bicara tentang Adam. Tentu saja tidak. Seperti saya katakan, Kejadian 1 itu memberikan kita ya suatu penciptaan yang secara global termasuk manusia baru didetilkan ya. Jadi jangan percaya kepada gambaran bahwa ada manusia lain, karena secara teologi itu tidak masuk akal. Kenapa ketika Adam jatuh dalam dosa, semua manusia dianggap sudah jatuh dalam dosa?
Karena Adam adalah perwakilan seluruh umat manusia. Dan itu hanya masuk akal kalau semua manusia itu memang lahir dari Adam. Karena itu Adamlah satu-satunya orang yang mewakili seluruh manusia. Sama seperti Adam yang kedua menjadi perwakilan dari orang percaya, dia mati untuk menebus orang-orang percaya. Ya, karena itu kalau ada manusia lain, berarti kalau Adam jatuh kan harusnya tidak ada kaitannya dengan manusia lain. Karena itu Alkitab menggambarkan pada awalnya Tuhan cuma menciptakan sepasang manusia, laki-laki dan perempuan, tidak ada manusia yang lain. Manusia yang lain itu semuanya adalah keturunan dari Adam dan Hawa. Mungkin ada yang berpikir ketika Kain membunuh Habel, kemudian Kain takut kan? Takut dibunuh oleh siapa? Takut dibunuh oleh orang lain kan? Wah, kalau begitu ada orang lain. Tapi siapa orang lainnya? Orang lainnya tentu saja adalah keturunan Adam dan Hawa. Jangan berpikir Adam dan Hawa awalnya cuma punya 2 anak, Kain dan Habel. Sehingga ketika Habel mati 1/4 manusia habis. Bukan begitu. Karena itu kalau kita melihat ke Kejadian 5 ayat 4 dikatakan, umur Adam setelah memperanakkan 800 tahun dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Bukan dalam arti sesudah 800 tahun baru dia mempunyai peranakan anak-anak laki dan perempuan. Itu adalah formula yang selalu diberitahukan tentang keturunan Adam. Jadi Adam dan Hawa punya banyak anak yang lain. Karena itu kenapa mereka bisa menikah. Betul, berarti mereka harus menikah incest. Itu tidak menjadi masalah. Pernikahan incest baru tidak boleh setelah Imamat 18. Ya, kita baru diberitahukan di dalam kitab Imamat pasal 18 mengenai pernikahan-pernikahan yang tidak boleh, yang tadinya masih boleh. Sehingga awal-awal pernikahan incest tentu saja itu merupakan sesuatu yang tidak terelakkan. Ya, jadi tidak ada manusia lain. Semua manusia itu keturunan Adam dan Hawa, dan setelah ayat bahas semua manusia adalah keturunan Nuh. Ya. Oke, mengenai pria sebagai pemimpin, apakah hanya berlaku dalam hubungan keluarga atau dalam semua aspek, contohnya politik? Lalu bagaimana dengan pemimpin wanita seperti presiden atau gubernur? Terima kasih. Nah, memang ini mungkin yang menjadi perdebatan. Kalau kita melihat di gereja pun sekarang itu sudah menjadi perdebatan, ya, sehingga ada pendeta perempuan dan sebagainya. Nah, saya memang lebih melihat bahwa seharusnya pemimpin itu adalah laki-laki. Saya percaya bahwa Alkitab menggambarkan penatua seharusnya laki-laki, dan otomatis juga seharusnya pendeta itu yang dipendetakan itu adalah laki-laki. Ya, di dalam gereja Reform masalah kependetaan perempuan itu menyebabkan perpecahan gereja. Jadi itu dianggap sebagai isu yang sangat penting, tapi memang di Indonesia sepertinya itu tidak pernah menjadi masalah, ya, sehingga di Indonesia kita banyak pendeta perempuan dan sepertinya tidak menjadi masalah. Tetapi bagi saya kelihatannya kepemimpinan laki-laki itu yang dikehendaki Tuhan dalam gereja, dan karena penatua itu adalah yang memegang pemerintahan, karena itu seharusnya penatua adalah laki-laki. Bagaimana di dalam dunia kerja? Nah, dalam hal itu saya juga percaya seharusnya laki-laki. Karena memang saya melihat si laki-laki, memang Tuhan kan menciptakan laki-laki dan perempuan berbeda, ya, sehingga laki-laki itu lebih dalam hal relasi, mungkin dalam hal ini itu lebih gimana sih, lebih objektif daripada perempuan. Perempuan kan orientasinya itu adalah relasi, ya, kita akan bicara tentang itu ketika kejatuhan. Kan itu perempuan kalau sudah tidak suka, ya, contohnya Mega dengan SBY, iya enggak? Kalau sudah tidak suka, gak peduli apapun, apakah itu baik untuk masyarakat, itu pokoknya tidak. Nah, saya rasa itu ada tipikal perempuannya itu seperti itu. Karena itu saya melihat bahwa pemimpin lebih baik laki-laki, karena memang lebih objektif. Dan saya percaya itu yang diituin oleh Alkitab, ya, seharusnya laki-laki. Jadi perempuan itu terlalu menekankan kepada suka dan tidak suka. Laki-laki juga ada, tetapi perempuan lebih parah saya rasa, ya. Jadi pokoknya kalau sudah tidak suka, ya, suami mau berbisnis dengan dia, enggak, pokoknya aku enggak suka dia. Tapi kalau laki-laki, walaupun kita tidak suka orangnya, tapi bisnisnya kelihatan menguntungkan, ya, jalan enggak? Jalan aja. Ya, soal suka enggak suka itu urusan lain, betul enggak? Tapi perempuan kan enggak begitu. Pokoknya sudah tidak suka, apa
apapun juga kagak gitu kan. Jadi kurang cocok lah kalau jadi pemimpin yang paling tinggi ya. Sehingga saya sih mengatakan Tuhan itu betul ya, dalam hal ini Tuhan mengajarkan yang seperti itu. Tapi seperti saya katakan itu sangat kontroversial sehingga mungkin banyak orang yang mempunyai perspektif yang berbeda. Di ayat 18 sampai 25 itu dalam konteks pasangan yang seiman, tetapi bagaimana dengan pasangan yang tidak seiman? Harusnya tidak ada yang namanya pasangan yang tidak seiman. Karena tidak boleh. Ya, seharusnya kita hanya boleh menikah dengan orang percaya. Mungkin pasangan yang tidak seiman itu konteksnya seperti ini. Tadinya dua-duanya tidak percaya, kemudian salah satu menjadi percaya. Nah, konteks pasangan yang tidak seiman seharusnya hanya boleh dalam kasus yang seperti itu. Nah, kalau sudah begitu, Paulus mengaturnya di dalam 1 Korintus 7, yaitu kalau pasangan yang tidak seiman itu tidak meninggalkan kamu, kamu tidak boleh meninggalkan dia. Jadi tetap harus hidup ya sebagai suami istri, karena istri yang kudus atau suami yang kudus akan menguduskan pasangannya. Tetapi kalau dia mau pergi, biarkan dia pergi. Tapi itu hanya terjadi kalau tadi dua-duanya tidak seiman. Jadi tidak boleh kalau kita sudah seiman kemudian mencari pasangan yang tidak seiman. Tuhan hanya meminta satu syarat dalam pernikahan, yaitu seiman. Ya, sesama orang percaya. Cuma satu syaratnya saudara-saudara. Kalian mau yang satu kaya, yang satu miskin, gak apa-apa. Satu profesor, satu gak tamat SD, gak masalah. Ya tapi berhikmatlah ya. Karena memang dengan perbedaan yang jomplang seperti itu nanti tanggung resikonya sendiri. Tetapi secara alkitabiah, secara prinsip Tuhan tidak melanggar perintah Tuhan. Tapi harus sesama orang percaya ya. Cuman satu permintaan Tuhan atau tuntutan Tuhan. Karena itu jangan coba-coba berpacaran dengan orang yang tidak seiman. Kalau Katolik gimana? Oh, kalau Katolik kita mungkin tanya dia benar-benar sebenarnya sudah percaya kepada Kristus itu enggak? Karena Katolik sangat tergantung pada gerejanya juga. Nah, setahu saya seperti gereja-gereja memang bisa berbeda. Kebanyakan gereja Kristen menganggap Katolik saudara seiman. Buktinya baptisan Katolik diakui. Betul nggak? Cuma disuruh CD, tidak dibaptis ulang kan? Berarti kita mengakui Katolik dibaptis di dalam nama Allah Tritunggal. Berarti kita mengakuinya sebagai saudara seiman. Ya, cuman kalau Katolik saya mau supaya kita hati-hati, jangan menikah di gereja Katolik. Karena apa? Karena setelah itu saya sendiri pernah ya pergi ke pernikahan Katolik. Setelah itu, setelah diberkati, mereka disuruh berlutut di depan patung Maria untuk berdoa. Dan bagi kita itu adalah penyembahan berhala, bukan? Ya, karena itu ya kalau sebisa mungkin seharusnya yang Katolik ditarik ke dalam kekristenan, karena Katolik masih banyak ajaran yang salah ya. Tapi ingat ya, jangan yang tidak seiman, dan jangan dengan alasan kamu akan menginjili. Karena apa? Karena kita tidak mempunyai kuasa untuk mempertobatkan orang. Yang bisa mempertobatkan hanya Tuhan. Dari mana kamu yakin dia akan bertobat? Dan setelah kamu pacaran sekian lama sudah semakin mencintai, dia tidak mau percaya, kamu akan melepaskan? Jangan harap kamu melepaskan dia pada waktu itu. Pada waktu itu Tuhan sudah tidak terlalu penting. Kamu akan menganggap dia lebih penting dari Tuhan. Karena itu hindari pencobaan seperti itu ya. Selama dia belum percaya, bahkan jangan doakan apakah dia adalah pasangan yang tepat untuk kamu. Jawabannya sudah jelas, bukan. Ya, sesudah dia menjadi orang Kristen, baru kamu boleh mendoakan apakah dia adalah orang yang tepat untuk kamu. Ya, coba pikirkan, ladang pernikahan sulit atau tidak? Pernikahan Bapak Ibu yang sudah menikah, sudah sulit apa enggak? Sulit ya. Ladang penginjilan sulit gak? Sulit. Masing-masing saja sudah sulit. Kamu mau menggabungkan jadi satu, itu namanya cari mati. Ya, jangan. Tuhan tuh sudah tahu bahwa pernikahan itu sulit, penginjilan itu sulit. Jadi Tuhan pisahkan. Jadi tidak bisa dijadikan satu, itu sangat berbahaya. Karena itu
jangan bahkan mencoba untuk berpacaran dengan orang tidak percaya. Sayangnya orang Kristen sering sekali tidak melihat itu sesuatu yang penting. Tapi nanti kita lihat air bah terjadi karena pernikahan antara orang percaya dengan orang tidak percaya. Ya, jadi lain kali bagi yang belum menikah mau menikah, ingat air bah terjadi gara-gara itu ya. Nanti ada air bah yang pribadi terjadi gara-gara kamu menikah dengan orang tidak percaya. Itu adalah masalah yang sangat serius yang di dalam perspektif Alkitab ya. Kan Taman Eden sudah diketahui kira-kira ada di Kanaan. Jadi pohon kehidupan dan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat sudah diketahui belum di Kanaan dan di mana dan seperti apa bentuknya. Enggak pernah tuh. Jadi saya juga tidak tahu apa yang terjadi pada pohon kehidupan ya. Pohon pengetahuan tentang baik yang dan jahat sudah tidak penting dalam arti manusia sudah memakannya. Jadi yang sekarang yang tidak boleh adalah pohon kehidupan. Saya rasa Tuhan cabut kali ya supaya manusia jangan memakannya. Pohon kehidupan muncul lagi di kitab Wahyu. Ya, tetapi memang tidak tahu lagi ada pohon kehidupan di mana. Kan hubungan suami istri lebih penting daripada orang tua dan anak. Jadi kalau misalnya ada seorang ibu mengandung yang sakit parah dan pilihannya cuma selamatin ibunya atau anaknya dan suaminya disuruh memilih, suaminya harus pilih yang mana dan mengapa? Ya harus pilih istri. Ya, dan kedokteran pasti memilih nyawa ibu. Kecuali nyawa ibu memang sudah tidak tertolong, ya akan diusahakan menyelamatkan hanya anaknya. Tetapi kedokteran mereka harus memilih nyawa ibu dan suami harus memilih nyawa istri. Ya, tidak boleh tuh suami kemudian memilih nyawa anak, ya. Tidak boleh. Jadi memang secara ilmu kedokteran saja dan prinsip Tuhan memang harus memilih nyawa istri dalam hal itu. Ya, jadi kalau memang salah satu kemudian harus dikorbankan dalam hal itu ya memang harus memilih nyawa istri ya. Tapi jangan tanya nanti kalau dua-duanya mau tenggelam siapa yang gitu. Kalau itu siapa yang terdekat lah, masa kamu pakai pikir-pikir dulu ini ya enggak. Pokoknya kalau sudah begitu siapa yang terdekat yang kamu selamatkan, masa pakai mikir-mikir lagi ya enggak. Ya dalam keadaan seperti itu enggak usah aneh-aneh ya, kita lakukan apa yang kita bisa lakukan. Tetapi memang prinsipnya seharusnya memang istri yang menjadi pasangan kita, menjadi orang yang paling dekat dengan kita. Tapi kan bukan berarti kepada orang tua kita tidak berbakti, bukan berarti kemudian ya kita mengabaikan, kan bukan. Cuman memang orang yang paling intim seharusnya pasangan kita. Tanggung jawab utama kita adalah terhadap keluarga inti kita, terhadap istri dan anak-anak. Tapi bukan berarti kita tidak berbakti kepada orang tua. Sehingga hukum hormatilah orang tuamu termasuk adalah memelihara orang tua ketika mereka sudah tua. Jadi jangan firman Tuhan itu ditabrakin seakan-akan kita harus milih salah satu. Kita harus melakukan semuanya dan bukan memilih salah satu. Ya, oke. Apakah masih ada pertanyaan? Ya. Tentang dua pohon kehidupan, dua pohon itu, apakah itu sudah mengindikasikan itu apa yang akan terjadi begitu kan? Iya. Karena kan pohon kehidupan waktu itu kan mereka nggak perlu ya makan dari situ karena mereka sudah hidup toh. Dan berarti kan yang jahat dan baik, dan mereka yang baik kan pasti sudah ada, tinggal yang jahat itu aja. Oh, itu satu pohon. Pohon pengetahuan tentang baik dan jahat. Kan pengetahuan yang baik dan jahat, pengetahuan baik yang mereka ada dong kan, mereka sama. Nah, kita nanti akan mengerti apa nanti kejadian tidak ya, iya. Tapi apakah sudah mengindikasikan iya? Saya percaya pasti sudah mengindikasikan bahwa manusia akan jatuh ya. Jadi ketika Tuhan memberikan ujian itu pasti Tuhan sudah tahu bahwa manusia akan jatuh ya. Nanti dulu ya Pak, yang di sini ada dua, kemudian Bapak itu ya. Hari ini sore sekali saya harus langsung jalan jam 11 karena jam 12 saya ada pelayanan di Kemayoran ya. Jadi kita batasi sampai jam 11 ya. Oke. Ya, mirip pertanyaannya Bu. Jadi sebenarnya Tuhan sudah tahu bahwa manusia akan jatuh dalam dosa. Ya, Nah, iya itu tentu berarti saja. Apakah memang pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu memang skenario Tuhan supaya? Tentu saja itu ada dalam rancangan Tuhan. Tentu saja. Kalau enggak masa Tuhan kaget ketika Adam jatuh dalam dosa, aduh celaka si Adam kok jatuh? Tentu saja tidak. Maksud saya jadi itu apakah memang ditaruh itu untuk menjadi skenario kejatuhan manusia gitu? Iya, berarti Tuhan menciptakan manusia dengan potensi untuk bisa taat dan tidak taat. Dan walaupun Tuhan tahu nanti manusia akan tidak taat, Dia memutuskan untuk membiarkan manusia tidak taat. Karena apa? Saya percaya karena Tuhan menghargai kehendak bebas manusia.
Dia tidak mau menciptakan manusia sebagai robot. Jadi walaupun dia tahu nanti manusia akan tidak taat, Tuhan sudah memutuskan akan membiarkan. Pasti terjadi dalam rancangan Tuhan. Kalau tidak, berarti Allah kita tidak maha kuasa dan tidak maha tahu. Ya. Tapi kita bicarakan lebih lanjut pada waktu kejatuhan, ya. Ini Bu, saya lebih mau membicarakan tentang ketaatan manusia, terutama dalam dunia sekuler dan dalam ini. Maksudnya untuk pekerjaan profesional gitu, apalagi kalau kita bekerja dengan orang gitu. Kalau misalkan dalam posisinya company itu melakukan hal-hal yang dalam tanda petik doji gitu, dan kita sebagai orang Kristen ditaruh di situ untuk benar-benar melakukan hal yang benar. Contohnya adalah double bookkeeping atau apa gitu. Bagaimana caranya untuk kita itu benar-benar bisa tetap pada jalur tracknya gitu loh, sebagai kita taat kepada Tuhan. Apalagi kalau misalkan dalam posisi kita itu adalah decision maker juga gitu, tapi kan itu bukan perusahaan kita. Jadi mau nggak mau, whether you have to resign atau enggak, ya accept gitu dengan kondisi. Dalam hal itu saya rasa memang kadang-kadang mungkin kita harus resign, atau kita katakan bahwa kita itu melawan prinsip saya orang Kristen, saya tidak mau melakukan. Kalau mau dipecat ya dipecat gitu. Jadi saya rasa dalam hal itu memang mau tidak mau kita harus berani membayar harga. Cari company yang baik, ya, tidak semua company seperti itu. Ya, jadi kalau memang company kita tidak benar, jangan lakukan. Ya, karena akhirnya nanti resikonya juga kamu kan, bisa kamu ya dipenjarakan kan, kamu yang melakukan double keeping, apalagi kamu direktur keuangan misalnya. Ya, jadi nanti bosnya sih tenang-tenang saja, yang masuk penjara tuh direkturnya. Ya, jadi dalam hal itu, tapi bukan soal masuk penjaranya. Jadi kalau memang itu adalah sesuatu yang melanggar hukum, tentu saja kita harus lebih taat kepada Tuhan. Ingat, tidak ada dunia sekuler. Di dalam kita bekerja itu adalah ibadah kepada Tuhan. Karena itu tentu saja nomor satu adalah Tuhan. Di satu pihak tidak ada perusahaan yang sempurna. Jadi jangan sedikit perusahaan ini melanggar firman Tuhan, aku berhenti kerja. Tidak dapat kerja nanti, ya. Semua perusahaan tidak ada yang sempurna. Tetapi kalau sampai kita diharuskan melakukan, nah itu adalah perkara lain. Ya, jadi kita yang harus bergumul, dan saya percaya kita yang seharusnya mengambil sikap. Oke, yang terakhir, ya. Pada waktu manusia jatuh dalam dosa, lalu dia diusir dari Taman Eden, dan Tuhan bilang bahwa kamu nanti akan mengerjakan tanah seperti ini. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Tuhan juga menyebutkan kalau kamu tidak berdosa akan dapat juga seperti ABC? Oh, ada kan Kejadian 2 kan dikatakan bahwa kamu akan mati kalau kamu makan buah tersirat. Kalau manusia tidak mati, dia akan hidup selama-lamanya. Kematian fisik tidak akan terjadi, kematian rohani tidak akan terjadi kalau manusia tidak memakan buah tersebut. Ya, jadi ketika di tadi Kejadian 2 ayat 16 dan 17, pada waktu kamu memakannya pastilah kamu mati tersirat. Kalau kamu tidak memakannya, kamu tidak akan mati rohani dan kamu tidak akan mati fisik. Ya, oke. Oh, masih ada 5 menit. Apakah masih ada pertanyaan? Ya. Tapi dikatakan keluarga itu hanya sampai di kehidupan di bumi. Saya kurang mengerti yang digambarkan di Yesaya 65 di dunia yang baru, Yerusalem baru. Di situ sepertinya ada keluarga ya. Oh, ada Bapak bayi. harus hati-hati. Nabi-nabi memakai banyak bahasa puisi, Pak. Jadi jangan diterjemahkan secara harafiah. Misalnya 65 ayat 20, di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari dan orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Berarti ada orang tua yang mencapai umur suntuk nanti ada. Bukan, itu bahasa puisi. Ya, jadi jangan dimengerti secara harafiah ada bayi dan ada orang tua begitu, tidak ada. Ya. Terus tapi Paulus menasihatkan nggak usah menikah gitu, lebih bagus. Nah, karena keadaan konteks pada waktu itu mereka berada di dalam penganiayaan. Jadi kita harus mengerti Paulus berbicara di dalam konteks di mana orang Kristen dianiaya. Ya. Bukan cuma itu, katanya kalau menikah kita harus menyenangkan istri kita gitu. Oh, tapi kan itu berbicara tentang kalau memang panggilan dan dia merasa mungkin dipanggil seperti itu. Saya rasa Paulus tidak mau mengatakan bahwa secara umum kita jangan menikah. Itu adalah kalau kita memang dipanggil Tuhan untuk melayani, karena memang orang yang tidak menikah lebih bisa berfokus kepada pelayanan kepada Tuhan. Ya, tapi seperti saya katakan itu bukan panggilan untuk semua orang. Thank you.
Oke Bu, di pertemuan apa disampaikan tidak ada korban darah sebelum manusia jatuh dalam dosa. Pertanyaannya, binatang buas, singa dan lain-lain waktu itu apakah memakan daging karnivora atau terjadi perubahan? Jadi binatang juga tidak memakan daging sebelum kejatuhan ya. Kejadian 1, saya bacakan Kejadian 1 ayat 30, tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Jadi binatang juga belum karnivora, masih vegetarian binatang ya, waktu belum kejatuhan dalam dosa ya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, kami bersyukur Tuhan kami bisa membahas banyak hal. Dan kami sangat bersyukur bahwa Engkau menciptakan manusia dengan begitu indahnya, dengan martabat yang begitu luar biasa Tuhan. Karena itu biarlah kami boleh merasa bangga karena kami adalah orang-orang yang Tuhan kasihi, diciptakan dengan begitu luar biasanya. Tetapi biarlah kami juga boleh rendah hati karena kami diciptakan dari debu tanah. Dan biarlah kami mengerti bahwa Tuhan menuntut kami satu hal Tuhan, yaitu bahwa kami seharusnya menjalankan kehidupan kami dengan ketaatan hanya kepada Engkau saja. Kiranya ini boleh membantu kami mempunyai perspektif yang lebih baik mengenai apa yang Tuhan kehendaki bagi kami untuk kami lakukan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.